Shalom saudara-saudara dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Oh, luar biasa ya. Malam hari ini judul firman Tuhan akan saya beri judul kebahagiaan orang benar. Di Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga. Kita buka dulu. Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Nah, judul tadi firman Tuhan saya beri judul kebahagiaan orang benar. Nah, kalau saya bertanya kepada Anda sekalian, kepada saudara, kalau Anda hidup di dunia ini pilih bahagia atau susah? Atau menderita? Tentunya jawabannya sama ya, kepengen bahagia. Karena bahagia itu adalah dambaan setiap manusia. Tapi kalau kita melihat ukuran dunia, arti bahagia itu pengertiannya banyak uang, hartanya melimpah, kaya, jadi orang kaya raya. Tapi kalau kita sering mendengar ada orang-orang kaya yang tidak selalu bahagia. Itu kenyataan di dunia ini. Ya. Jadi kebahagiaan orang-orang kaya itu belum tentu merasa bahagia dengan uang banyak. Nah, sekarang bagaimana kita akan mengalami namanya bahagia sebagai orang benar. Nah, kita buka dulu ya di Mazmur tadi pasal 37. Itu judulnya adalah kebahagiaan orang fasik semu. Nah, kita tidak belajar tentang kebahagiaan orang fasik. Tapi kita belajar bagaimana sebagai orang benar itu mengalami namanya bahagia. Yang pertama, dari pasal 37, Mazmur pasal 37 ayat 1. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Orang yang berbuat jahat atau orang yang berbuat curang itu di sini dikatakan adalah orang-orang fasik. Orang fasik ini adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Dia melakukan dosa, menganggap dosa itu adalah hal biasa yang sulit untuk ditinggalkan. Tapi kalau kita melihat kehidupan mereka, kok enak ya, sepertinya aman-aman saja, hidupnya enak, banyak harta. Nah, kita kadang-kadang kalau suka membandingkan tuh terus iri. Iri itu kan kita mulai dari suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Apalagi kehidupan kita sebagai orang benar dengan orang fasik. Ya, ini Tuhan katakan apa? Jangan marah dan iri hati kepada orang fasik. Ayat 2 mengatakan sebab mereka segera lisut atau kisut atau cepat berlalu, layu jadi hanya sementara. Orang fasik itu hanya berpikir masa kini saja. Tidak memikirkan besoknya itu bagaimana. Atau nantinya. Atau akibat dari perbuatan itu bagaimana, dia tidak pernah berpikir sampai di situ. Bahkan Ayub sendiri. Ayub pasal 20 ayat 5 itu mengatakan bahwa sorak-sorai orang fasik itu hanya sebentar saja. Dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Jadi sorak-sorai orang fasik itu hanya sebentar saja. Segera berlalu. Ya, makanya kita tidak mencontoh sebagai orang fasik yang suka berbuat jahat, berbuat curang. Tadi yang pertama dikatakan jangan marah dan iri hati kepada orang fasik. Yang kedua, percaya dan setia kepada
Tuhan. Kita baca di Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, ini percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Dan di sini dikatakan juga dengan setia. Dan percaya dan setia itu harus berjalan bersama-sama. Dan terus menerus. Orang bisa percaya tapi belum tentu setia loh. Setia terhadap apa yang dipercaya itu tidak mudah. Apalagi ditambah dengan lakukanlah yang baik. Ya, kalau saat itu tidak ada masalah. Pas ada masalah. Loh, katanya suruh percaya kepada Tuhan. Tapi kenyataannya doa kok tidak dijawab. Masalah bertubi-tubi. Ya, seringkali hidup kita kan mendapatkan sudah melayani Tuhan dengan setia. Kok ada masalah gitu. Dan ada kalanya Tuhan pakai masalah itu untuk apa? Menguji kita. Apa kita itu masih percaya dan setia kepada Tuhan atau tidak? Bahkan Tuhan bisa memakai masalah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, Roma pasal 8 ayat 28 katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saya katakan tadi ada kalanya Tuhan pakai masalah itu untuk menguji kita apakah kita masih percaya dan setia atau tidak. Nah, Tuhan bisa memakai masalah itu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, satu kali ada kisah. Ini anak Tuhan ya. Ini perempuan cukup cantik ini. Dia setia melayani Tuhan. Melayani Tuhan di gereja. Tetapi karena anak Tuhan ini tinggal di desa. Dan dia kalau pergi ke gereja itu berjalan kaki. Tidak seperti kita ya. Kita yang sudah punya mobil, punya motor, enak ya. Ini harus jalan kaki karena memang jalannya belum ada jalan yang baik. Dan orang ini belum punya motor atau punya mobil. Karena apa? Gereja ini kalau dia pergi ke gereja harus ditempuh dengan jalan kaki melewati hutan. Melewati hutan yang lebat nih. Dan setiap kali berangkat ke gereja dia mesti berdoa, minta perlindungan Tuhan. Nah, berdoa Tuhan lindungi saya mau berangkat ke gereja untuk melewati hutan itu supaya terlindung dari binatang buas atau orang-orang jahat. Ya, dia lakukan terus berdoa. Nah, suatu saat dia pergi ke gereja dan berdoa. Lewat dalam hutan yang lebat itu, ada ular yang besar. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan singkirkan ular itu dalam nama Yesus. Ular, engkau pergi menyingkir dariku. Aku mau pergi ke gereja. Oh Tuhan, dengar doa anak Tuhan ini. Ularnya pergi. Terus minggu depannya lagi dia tetap berdoa itu. Suatu saat ketemu lagi di hutan itu binatang buas lagi, singa. Ada singa. Dia berdoa lagi, Tuhan dalam nama Yesus singa engkau pergi. Engkau jangan menghalangi aku. Aku mau ke gereja, aku mau melayani Tuhan. Tuhan dengar doa anak putri ini. Terus singanya pergi. Wah, bersyukur dia. Wah, Tuhan
selalu mendengar doaku. Karena aku apa? Mau pergi ke gereja melayani Tuhan. Nah, suatu saat dia pergi ke gereja dan sudah berdoa. Tapi ketika melewati hutan itu, hutan yang sama, ternyata ada kelihatan dari agak jauh kok ada yang terbang ya, hitam-hitam cukup banyak kok terbang. Itu apa? Ternyata itu adalah gerombolan tawon yang terbang, tapi terbangnya itu justru mendekati si anak Tuhan ini, yang putri ini mendekati. Taruh kata namanya putri gitu ya. Dia mendekati putri ini, dan tidak hanya mendekati, rasa-rasanya kok kepengen itu ya, istilahnya bahasa Jawanya itu mengentup. Jadi dia berdoa, Tuhan dalam nama Yesus tawon-tawon pergi, engkau tidak akan mengganggu aku. Tapi kenyataannya apa? Saat itu justru tawon-tawon itu malah datang untuk apa? Hinggap di mukanya dia dan sampai mengentup, sampai wajah cantiknya itu berubah menjadi buruk. Jadi terjadi benjol-benjol, nggak karuan tuh. Terus kan karena dia ini ya, sambil mengusir itu kan rambutnya jadi acak-acakan. Tapi karena tawonnya cukup banyak mengentup dia sampai rupanya itu menjadi buruk. Terus dia pulang. Dia tidak mau ke gereja karena apa? Wow, penampilannya jelek begini ya. Terus pulang dia. Dia pulang dan menyendiri di rumah. Terus gak berani keluar, malu. Kalau dia lihat di muka, wah kok kayak gini ya. Rupa saya yang cantik jadi buruk sekali. Buruk rupa. Terus dia berkata, mengapa Tuhan terjadi? Aku kan sudah berdoa, aku kan sudah setia melayani. Mengapa? Why terjadi Tuhan? Biasanya kan kalau berdoa binatang buas pergi. Mengapa tawon-tawon yang kecil ini malah tidak pergi? Di dalam kekesalannya kepada Tuhan, dia masih termenung. Besok harinya tiba-tiba datang di desa itu gerombolan militer yang brutal. Di desa di mana anak Tuhan itu berada. Dan namanya gerombolan militer yang brutal itu, dia ternyata apa? Memperkosa. Setiap ketemu wanita itu diperkosanya. Begitu tragisnya saudara, di desa itu banyak jeritan wanita-wanita itu. Tapi anehnya, ketika gerombolan itu masuk ke rumah anak Tuhan ini, yang mukanya sudah rusak tadi ya, bentol-bentol karena diintup tawon tadi. Gerombolan ini jadi takut. Dia seperti melihat setan itu ya. Kok ada setan di sini? Atau mungkin karena wajahnya tidak cantik itu kan, sampai bentol-bentol dianggap lihat setan. Sampai gerombolan ini pergi keluar dari desa itu karena apa? Takut. Wah, di sini ada setan ini. Mari kita pergi. Nah, seperti mereka tuh melihat hantu gitu. Lari lalu meninggalkan desa itu. Dan anak Tuhan ini selamat dari perbuatan perkosaan. Terus dari situ dia baru menyadari, ternyata muka bentol ini aku terlepas dari pemerkosaan. Seandainya muka saya ini kelihatan cantik, mesti aku menjadi korban pemerkosaan seperti wanita-wanita yang lain. Dan ini dia baru sadar, ternyata masalah ini saya harus lewati karena untuk kebaikan saya. Tuhan memberikan tawon-tawon ini untuk mengentup muka saya sampai terjadi seperti ini untuk menyelamatkan saya. Jadi bisa menyadarkan anak Tuhan ini. Tadi dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Ya, seringkali kan kalau kita ada masalah, kita seringkali kan komplain ya, kok ada masalah ini masalah itu.
Tapi di balik masalah itu ada kebaikan Tuhan yang sudah disiapkan. Supaya kita tidak jatuh pada masalah yang lebih besar. Nah, kembali dari firman Tuhan di sini, bagaimana kita bisa mengalami kebahagiaan menjadi orang benar. Yang pertama tadi, jangan marah dan iri hati kepada orang fasik, ya. Terus percaya dan setia kepada Tuhan. Sekalipun kesetiaan, kepercayaan itu suatu saat diuji dengan satu masalah. Yang poin yang ketiga, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Saya bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia, Tuhan, akan bertindak. Ini poin yang ketiga. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kata serahkan hidup itu setiap hari. Bukan hari ini berserah, besok tidak. Lusa berserah, lusanya tidak. Atau minggu depan atau bulan depan berserah, bulan depannya tidak. Tapi day by day. Penyerahan hidup itu dimulai ketika apa? Kita bisa bangun pagi. Kita tuh bersyukur kalau bisa menikmati bangun pagi. Kita bisa melalui doa pagi, melalui saat teduh kita. Ini kan penting. Dari doa pagi itu kita mulai serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena mengapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada menit-menit berikutnya kehidupan kita. Makanya Tuhan katakan serahkanlah hidup. Serahkanlah hidup dan percaya kepada Tuhan. Itu berarti bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri atau kekuatan manusia lain. Dikatakan Ia akan bertindak. Kalau kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, Dia akan bertindak. Bertindak dari setiap ancaman. Terbebas dari si jahat. Nah, saudara-saudara, baru-baru ini kan kita diingatkan ya tentang erupsi Gunung Semeru. Itu juga tidak diprediksi, tidak akan tahu kapan itu akan terjadi. Nah, saudara-saudara kita yang di sana mengalami erupsi yang begitu dahsyatnya sampai awan pekat itu sampai hitam gitu. Dan ini siapa yang tahu? Kita nggak akan tahu. Ingat akan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada si jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa Bapa kami. Dari firman Tuhan pada malam hari ini, maukah kita sekalian yang ada di sini mengalami namanya kebahagiaan menjadi orang benar? Bagaimana kita bisa mengalami kebahagiaan menjadi orang benar? Pertama, jangan marah dan iri hati kepada orang fasik. Dan poin yang kedua, percaya dan setia kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Poin yang ketiga, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak bagi kita. Amin. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan kita bisa diberkati melalui firman pada malam hari ini. Terima kasih. Amin.